Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Berikan Tuhan. segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh. Shalom teman-teman.
Shalom. Shalom. Apa kabar malam ini? Baik, luar biasa. Wah, senang sekali ya. Hari ini saya bisa kembali melihat teman-teman dalam ibadah remaja pemuda Gemis Jemaat Mesias pada malam hari ini. Saya rindu sebelum ibadah kita mulai, saya akan menyapa terlebih dahulu satu persatu teman-teman yang hadir. Saya akan menyebut nama teman-teman dan menyapa apa kabar. Nanti jika saya bertanya apa kabar, teman-teman menjawab luar biasa. Oke, yang pertama saya akan menyapa Tante Ferry. Tante Ferry, apa kabar? Iya, Kak Nita, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kak Desi, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kak Vina, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Angel, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Noren, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Sip, semua sudah siap untuk memulai ibadah. Ibadah hari ini akan dilayani oleh saya, Senia sebagai liturgos. Lalu ada Kak Desi sebagai PIC slide. Doa pembuka akan dilayani oleh saya. Lalu doa pelayanan persembahan dan persiapan firman akan dipimpin oleh Angel. Dan pada malam hari ini pelayanan firman akan dilayani oleh Kak Vina. Dan Tante Ferry akan membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Selama ibadah berlangsung, agar suasana lebih seru dan kondusif, yuk teman-teman dimohon kerelaannya untuk dapat mengaktifkan videonya ya. Namun agar ibadah kita tetap teduh, maka selama pujian, teman-teman mohon untuk mute audionya ya. Untuk itu, mari kita memulai ibadah remaja dan pemuda malam ini dengan menyanyi penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bila mana pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah remaja pemuda ini Bapa. Tuhan, Kau berkati kami, meskipun hanya melalui Zoom, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau juga berkati teman-teman dan kakak-kakak yang akan melayani Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh jadi, boleh hanya ada dalam lindungan dan naungan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati teman-teman yang sudah datang maupun yang belum Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau kumpulkan kami di dalam Zoom ini Tuhan untuk ibadah remaja pemuda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau lindungi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, baik di rumah Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, mari lebih semangat memuji Tuhan. Kita akan pujikan lagu Tak terbayang kebesaran-Mu dan
Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendahara gereja atau dapat dikumpulkan berupa transfer ke rekening yang terdapat di layar ya. Sambil memberi persembahan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan firman Tuhan, kembali kita pujikan lagu pujian dengan apa akan kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima
Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami walaupun secara virtual. Ya Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini, terkhususnya di jemaat Gemis Mesias. Ya Tuhan, berkati kami akan mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pelayan firman yang akan melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Angel. Sekarang saya serahkan ke Kak Vina. Ya, Shalom, selamat malam semuanya, teman-teman remaja dan pemuda Gemis Mesias. Shalom. Shalom Kak. Kak Vina mau share dulu, mungkin Kanita sama Kak Desi bisa izinkan dulu untuk share screen. Gimana kabarnya? Sudah ada yang PTM ya? Udah sekolah di sekolah ya? Iya, udah. Iya Kak. Siapa aja yang udah sekolah di sekolah? Angel, Kak. Oke, seminggu berapa kali? 3 kali, Kak. Oke. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi, tema yang diberikan oleh kakak-kakak pemuda adalah Bapak mendisiplinkan dan mengoreksi. Mari kita sama-sama siapkan Alkitabnya. Kita buka Ibrani 12 ayat 4 sampai 11. Oke, sudah dibuka semua Alkitabnya. Kak Vina siapkan juga di slide, jadi kalau teman-teman lupa mengambil Alkitabnya, silakan dibaca di slide ya. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 11, Kak Vina mau tanya dulu sama teman-teman remaja dan pemuda pada malam hari ini. Ada nggak sih teman-teman aturan atau tata tertib atau sebuah kedisiplinan gitu ya di dalam keluarga teman-teman semua yang sampai hari ini masih berlaku dan masih teman-teman taati gitu? Ada yang bisa speak up? Dinyalakan mikrofonnya, Kak Vina mau tahu ada nggak aturan atau tata tertib atau kedisiplinan yang masih diberlakukan oleh orang tua kalian gitu di rumah yang sampai kalian remaja, sampai kalian usia pemuda masih kalian taati? Ada, Kak. Oke, Angel, coba Angel, kamu jawab Angel. Kalau kemana-mana mesti izin, Kak. Oke, sebelum pergi harus izin. Oke, ada lagi? Ada Kak. Kalau keluar nggak boleh sampai malam. Batas jam 7, jam 8 udah harus ada di rumah. Oke, jam 7 atau jam 8 batas malamnya Senia, teman-teman ya. Jadi kalau yang mau ngapelin Senia nggak bisa lebih dari itu ya, Senia. Oh, langsung ketawa Senia. Oke, kalau teman-teman yang udah bekerja deh, Kak Vina tanya sama ada siapa di sini? Ada Desi, ada Desi ya, ada Desi Francisca ya. Hai Des. Kak Vina lama nggak ketemu kamu ya? Iya, Kak. Ya, kalau kamu Des, di keluarga kamu, ada nggak aturan atau tata tertib, kedisiplinan yang masih diberlakukan oleh orang tua? Kalau keluar harus izin. Oh, harus izin ya, jadi nggak boleh bebas seenaknya pergi gitu ya, harus izin dan orang tua Iya. berarti harus tahu ya. Oke, rata-rata berarti teman-teman semua masih sampai hari ini punya aturan atau punya tata tertib ya di dalam rumah yang harus teman-teman taati. Nah, lalu apa ya bedanya dengan pembacaan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini ya? Kedisiplinan seperti apa yang mau kita bahas atau yang penulis Ibrani akan bahas, yang penulis Ibrani tuliskan di dalam surat Ibrani ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Karena itu mari kita buka. Kak Vina meminta tolong ayat 4 dan 5 dibacakan oleh Abang Raja. Ada Abang Raja? Oke, 4-5 oleh Abang Raja, lalu 6-7 oleh Sui Alsedai, 6-7, lalu 8-9 oleh
Sebentar kami lihat dulu ya nama-namanya. Olen Noren 89. Lalu 10-11 akan Kak Vina bacakan. Ya, terakhir 11 ya. 45 tadi Raja. Selanjutnya tadi Sui ya, Sui. Oke. 4 dan 5 silakan Abang. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 67. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyasa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji nama Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Apa yang terbayang dalam benak teman-teman kalau mendengar kata disiplin? Yuk, satu-satu. Speak up. Taat aturan, Kak. Peraturan, oke. Terus, apa lagi? Yang lain? Lisa, Michael? Kalau mendengar kata disiplin, teman-teman mengingat apa? Yang terbayang, langsung terbayang kalau mendengar kata disiplin. Guys, are you there? Tepat waktu, Kak. Tepat waktu, oke, good. Apalagi, satu lagi deh. Ini tuh nggak ada hukumannya loh. Kok pada takut jawab ya? Apalagi? Oke. Ya, tentang ketaatan atau kepatuhan. Lalu peraturan tentu saja. Lalu mungkin saja teman-teman terbayang yang namanya hukuman. Kalau kena kedisiplinan berarti kena hukuman. Lalu mungkin teman-teman mengingat penderitaan gitu ya. Mengingat beban di masa kecil ketika didisiplinkan oleh orang tua gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mengingat lagi masa kecil teman-teman ya, disiplin itu ada berbagai bentuk, ada berbagai cara, ada berbagai strategi. Kalau kita masih kecil, mungkin kita bisa dikasih time out gitu ya, di pojokan gitu ya, di suatu ruangan gitu ya, nggak boleh bicara dalam waktu berapa menit, suruh hening gitu ya. Atau pakai reward system. Kalau di sekolah minggu kita masih pakai itu ya, sampai hari ini untuk membentuk kedisiplinan anak-anak sekolah minggu dalam mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Atau daily routine yang orang tua teman-teman berikan. Bangun pagi harus jam segini, lalu makan harus sarapan, lalu pulang sekolah harus cepat ganti baju gitu ya, dan sebagainya. Lalu ketika beranjak remaja gitu ya, umur-umur 10, 11, 12, bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tua berbeda lagi. Tiba-tiba teman-teman bisa diajak untuk diskusi sama orang tua ya, maunya apa. Lalu bikin behavior contract. Behavior contract itu kayak gini, kayak misalnya kalau kamu melakukan ini, kamu akan dapat ini, atau kita bikin perjanjian gitu oleh orang tua. Nggak harus tertulis, tapi biasanya orang tua akan mengatakannya secara lisan gitu. Atau justru pendisiplinan dilakukan oleh orang tua dengan cara
ngasih contoh langsung kepada anak-anaknya gitu ya. Lalu sekarang ketika kita sudah remaja, umur 15, 16, 17, pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tua kita itu berbeda lagi, ganti lagi modelnya gitu ya. Bisa jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan atau hal-hal yang tadi ya tidak menaati peraturan di dalam rumah, bisa aja kita sesuatu yang kita sukai selama ini itu di-remove gitu ya, diambil gitu. Misalnya selama ini waktu kita terlalu banyak nonton drakor gitu ya, bisa aja orang tua masih punya hak ya terhadap kita teman-teman remaja dan pemuda untuk mengambil barang elektronik kita karena mereka yang beli gitu kan. Lalu ada extra responsibility ketika teman-teman melanggar suatu aturan, teman-teman dikasih pekerjaan di dalam rumah yang ditambah oleh orang tua gitu ya. Atau yang paling nggak menyenangkan, take away time with friends. Ini yang paling tidak menyenangkan ya di masa remaja dan pemuda teman-teman. Meskipun ya harus kita akui teman-teman adalah generasi pandemi ya, yang di rumah saja gitu ya, lebih banyak di rumah aja ya. Sekolah di rumah, ngapa-ngapain di rumah gitu. Tapi once kalau pandemi ini selesai, pergi hangout sama teman itu kan sesuatu hal yang menyenangkan ya. Tapi kalau ketika kita kena pendisiplinan oleh orang tua, biasanya orang tua akan bilang, nggak boleh, kamu nggak boleh jalan sama teman kamu gitu ya. Saya rasa ini juga dialami oleh beberapa dari kita ya. Aku rasa, Kavina rasa hampir semua ya mengalami hal-hal ini ya. Tidak ada satupun anak di rumah yang dibiarkan hidup bebas, nggak ada aturan gitu ya di dalam rumah. Oke, lalu seringkali kita apa teman-teman kalau kita didisiplinkan oleh orang tua? Ada nggak yang waktu masih kecil didisiplinkan langsung ada nggak yang berani kayak gitu ya? Ketika orang tua ngomel gitu ya, terus langsung tutup kuping, langsung bilang gitu. Lalalanya sih mungkin nggak kedengeran tapi dalam hati gitu ya. Lalala dalam hati gitu. Artinya teman-teman memilih untuk tidak mendengar. Atau mungkin seperti gambar yang di bawah, seperti seorang anak yang kayak mom talk to my hand gitu ya. Seperti seorang anak yang bilang sama orang tuanya, ya aku nggak mau dengar gitu apa yang kamu bilang gitu. Kira-kira ini pernah nggak ya teman-teman alami? Ya kalau pernah jangan ngaku ya, karena di sini ada Tante No, nanti dikasih tahu ke orang tua kalian ya. Oke, lanjut. Apakah kedisiplinan itu artinya juga teman-teman harus seperti tentara gini ya, kehidupan tentara yang begitu disiplin gitu ya, ada ada penghukuman yang keras gitu ya, yang identik dengan hukuman fisik gitu ya. Apakah disiplin itu yang dimasuk dalam Ibrani yang kita baca tadi? Kita nggak tahu ya, nanti akan kita bahas. Atau disiplin yang tadi teman-teman katakan tentang waktu. Apakah disiplin itu yang dimaksud dalam surat Ibrani? Nanti kita sama-sama belajar. Atau tentang scheduling atau journaling gitu ya. Ada nggak teman-teman di sini yang sampai hari ini masih senang untuk mencatat time schedule, pagi, besok schedule-nya apa, PR-nya apa, tugasnya apa gitu ya, masih senang untuk mengerjakan? Oke, itu bagus ya untuk teman-teman. Lanjut. Ada yang bilang juga disiplin itu adalah jembatan dari goals yang mau teman-teman capai kepada accomplishment atau achievement yang berhasil teman-teman lampaui gitu ya. Jadi itu adalah sebuah jembatan. Tanpa disiplin teman-teman tidak mampu mencapai achievement. Ada yang bilang seperti itu. Tapi apakah surat Ibrani menyenggol tentang hal ini? Nanti kita sama-sama belajar. Lalu ada yang juga bilang disiplin itu adalah kunci sukses. Tanpa disiplin kita tidak mungkin jadi anak yang sukses. Apakah itu betul? Kita juga nggak tahu ya. Apakah itu betul, karena saya rasa kita semua di sini belum ada di tahap yang sukses-sukses amat ya. Dan sukses itu selalu kalau dunia mengidentikannya dengan hal-hal materi ya. Dunia selalu mengaitkannya sukses itu dengan hal-hal material. Oke. Apakah disiplin itu selalu berarti menghukum? Menurut Vian. Vian, hai. Halo, Kak. Ya, apakah menurut Vian disiplin itu artinya selalu menghukum? Tidak, Kak. Oke, tidak. Lalu yang kedua, disiplin itu selalu berkaitan dengan hal yang tidak mengenakan. Menurut Lisa, menurut kamu gimana, Lis? Enggak, Kak. Enggak ya, berarti di dalam disiplin juga ada hal-hal yang menyenangkan. Wah, berarti senang sekali ya jadi mama dan papanya Lisa ya. Karena menurut Lisa, disiplin itu bisa menyenangkan. Lalu yang ketiga, disiplin selalu berarti mengekang dan bentuk kekejaman. Kavina mau dengar suaranya
Kak Siska. Oke, mewakili teman-teman pemuda yang senior ya. Apakah menurut Kak Siska disiplin itu berarti selalu mengekang dan dalam bentuk kekejaman gitu ya? Unmute dulu Kak, unmute dulu Kak. Untuk beberapa hal iya. Untuk beberapa hal disiplin itu mengekang. Oke, Iya. good answer. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa speak up ya. Senang sekali ya kalau kita belajar firman Tuhan, tapi kita sama-sama ini saling interaktif gitu. Nah, sekarang pertanyaan dari Kak Vina, apakah benar ketika Allah mengasihi kita, berarti Allah itu selalu memberi apa yang kita inginkan? Menurut Angel. Angel, dari sekolah Ya, ini kan selalu dikasih tahu ya, kalau Allah itu sangat mengasihi kita. Tapi apakah betul Allah mengasihi kita itu artinya Allah selalu berarti tidak pernah tidak memberi apa yang kita inginkan? Enggak Kak, Allah selalu Allah tuh memberi apa yang kita butuhkan walaupun kita minta, tapi Allah tahu kan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita nggak butuhkan, Allah nggak akan kasih. Oh good, aku suka sekali jawaban kamu. Terima kasih Angel. Lanjut. Ya Kak. Lalu sebaliknya, kalau tadi Allah mengasihi, apakah dia selalu memberi? Menurut Angel, tidak. Allah memberi yang kita butuhkan. Kalau kita nggak butuh, dia nggak ngasih. Lalu sebaliknya, kalau kita menderita, kita kena sakit penyakit yang nggak kunjung sembuh, ya, memiliki banyak pergumulan di dalam hidup kita. Apakah sama dengan Allah sedang menghukum kita? Coba Kak Vina mau dengar suaranya Senia deh. Tidak, Kak. Kadang itu kalau kita lagi menderita atau banyak pergumulan, itu adalah bentuk Allah memproses kita menjadi lebih dewasa lagi gitu. Jadi karena ada pepatah itu bilang kalau hati yang mau jadi lebih baik itu harus mengalami titik puncak kesakitan dulu. Wow, terima kasih Sen. Aku senang sekali ya jawaban sama teman-teman remaja dan pemuda pada sore hari ini ya. Mengagumkan ya, beyond expectation ya semua jawabannya. Itu juga menjadi bukti bahwa orang tua teman-teman mendidik dan mendisiplinkan teman-teman dengan baik ya. Oke. Kalau kita menghadapi yang namanya persoalan, tantangan, pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, lalu kita suka berpikir ya, tiba-tiba kita suka merenung gitu ya, sambil dengarkan musik yang sedih, benar nggak sih Allah menyayangi kita gitu? Benar nggak sih Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita? Lalu kalau dia mengasihi kita, kenapa ya kita dibiarkan di dalam penderitaan gitu ya? Meskipun Kak Vina percaya penderitaan yang teman-teman alami itu ya menurut teman-teman itu menderita sekali gitu ya. Tapi kalau dalam firman Tuhan tadi dikatakan penderitaan yang kamu alami itu belum sampai mencucurkan darah ya. Paling air mata, cuma air matanya berhari-hari ya teman-teman ya. Nah, renungan hari ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan kita gitu ya. Penderitaan itu ternyata tidak menggagalkan kasih Allah kepada kita. Sebaliknya, justru menjadi bukti dari kasih Allah tersebut. Ini aneh ya, penderitaan itu tidak menggagalkan kasih Allah, tapi justru menjadi bukti dari kasih Allah tersebut. Nah, Allah mengasihi kita di dalam dan melalui penderitaan. Kok bisa teman-teman? Allah mengasihi kita di dalam penderitaan dan melalui penderitaan. Jadi kalau kamu melewati yang namanya penderitaan, pergumulan, tantangan, sakit penyakit, itu karena Allah mengasihimu. Tapi apakah semua teman-teman remaja dan pemuda di sini setuju? Kok bisa? Nah, mari kita sama-sama belajar apa yang disebut dengan disiplin ilahi. Surat Ibrani yang teman-teman sudah baca, terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah membaca ya. Konteksnya adalah kelompok orang Kristen Yahudi yang sedang berada dalam tekanan, berada di dalam penganiayaan dan keputusasaan. Orang Kristen Yahudi atau disebut juga orang Ibrani ini bukan orang yang ada di Israel ya teman-teman. Mereka ini tercatat di dalam pasal yang ke-12 ayat 24 adalah orang-orang Kristen Yahudi yang ada di luar negeri. Gitu. Jadi bukan di dalam Israel, mereka berada di luar negeri. Mereka baru percaya Yesus, mereka baru memeluk Kristen, tapi mereka mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Nah, di dalam surat Ibrani, penulis itu berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dan mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus untuk terus maju menuju kedewasaan rohani. Namanya kena tekanan, namanya dapat aniaya, putus asa ya, tentu saja ada bayangan murtad ya. Kenapa ya? Karena mereka baru
memeluk dan baru percaya kepada memeluk agama Kristen ya, Kristen Yahudi, tapi mereka sudah dianiaya sehingga mereka berada dalam keputusasaan. Lalu di antara kelompok orang-orang itu tidak semua bertahan di dalam situasi itu. Beberapa sudah meninggalkan yang namanya persekutuan. Mereka takut ya pergi. Lalu beberapa juga perlu diberi teguran dan peringatan yang sangat tajam karena bahaya kemurtatan, dan yang terlihat begitu nyata ya, teman-teman nanti bisa kulik lagi di pasal-pasal sebelumnya yang tidak kita baca ya. Dari teks renungan hari ini kita menemukan persoalan yang sama ya. Sebagian dari mereka atau orang-orang Kristen Yahudi atau orang Ibrani ini menghadapi yang namanya penganiayaan. Tapi walaupun mereka tidak sampai dibunuh oleh karena iman mereka, tapi mereka itu sudah dalam tahap putus asa dan lemah. Itu konteks bacaan kita pada malam hari ini. Penulis surat Ibrani memandang ini sebagai bentuk situasi yang disebut dengan disiplin ilahi. Nah, ada 3 definisi penting ya, atau 3 definisi besar menurut surat Ibrani. Kata disiplin di dalam surat Ibrani ini berasal dari bahasa aslinya, teks aslinya adalah bahasa Yunani yang artinya paideia. Paideia ini artinya disiplin, atau paideio yang artinya mendisiplinkan. Dan ini seringkali berkaitan sama yang namanya disiplin di dalam rumah. Hubungan anak dengan ayah, hubungan orang tua dengan ayah. Itu sebabnya kalau teman-teman ingat kembali ayat-ayat yang tadi sudah teman-teman baca, selalu tentang antara ayah dengan anak, ayah dengan anak. Lalu berkaitan juga tentang gegymnasmenois, yang artinya itu dalam kata kalau bahasa Inggrisnya itu gimnastik gitu ya teman-teman. Artinya training, pelatihan, latihan. Jadi disiplin itu bukan hanya tentang hubungan antara anak dan orang tua atau pendisiplinan yang dilakukan oleh anak dan orang tua kepada anak, tapi juga bentuk training atau pelatihan yang terus-menerus dilakukan. Seperti seorang atlet gitu ya teman-teman. Kavina tahu beberapa di antara teman-teman ini ada yang hobinya olahraga gitu ya. Jadi bayangkan bahwa pendisiplinan yang dimaksud dalam surat Ibrani ini adalah pendisiplinan yang seperti itu, yang dilatih terus-menerus, bukan satu selesai gitu, bukan, tapi terus-menerus dilatih. Itu yang dimaksudkan kata disiplin dalam surat Ibrani hari ini. Ada 3 aspek besar dalam surat Ibrani ini ya mengenai disiplin. Yang pertama, disiplin itu terkait dengan hukuman. Jadi betul ya, disiplin itu terkait dengan hukuman atau punitif. Yang kedua, aspek disiplin adalah pencegahan, preventif. Dan yang ketiga, ada yang namanya pengajaran atau edukatif. Jadi disiplin itu tidak serta-merta didisiplinkan untuk tujuan kepentingan pribadi, tapi ada tujuan edukatif atau pengajaran yang diberikan kepada orang yang didisiplinkan. Pertanyaannya, mengapa sesudah menjadi orang Kristen, hidupku justru lebih mengalami kesengsaraan? Mengapa Allah terlihat begitu jauh dan tidak peduli? Sebenarnya ini kata-kata yang Kavina temukan gitu ketika seorang teman yang baru memeluk agama Kristen, mungkin baru 5 tahun, dan dia berkata bahwa kok susah banget ya ternyata ikut Tuhan Yesus ya, Vin, gitu katanya. Ternyata ikut Tuhan Yesus itu dulu aku tuh kalau berbuat curang itu nggak pernah ketahuan. Tapi begitu aku ikut Yesus, aku berbuat curang sedikit saja di dalam pekerjaanku, aku langsung ketahuan. Lalu dia mengatakan bahwa ternyata ikut Yesus itu susah ya gitu. Dan tanpa dia sadari hidupnya tuh penuh dengan perubahan gitu. Hal-hal yang dulu menurut dia tuh lumrah gitu ya, bohong kecil, bohong besar gitu yang dilakukan, itu menjadi hal yang tiba-tiba ketika dia mengenal Yesus, itu hal yang harus dia hadapi setiap hari demi hari. Penderitaan yang dihadapi oleh orang Kristen itu, teman-teman, adalah merupakan hal yang positif. Dan kesengsaraan tidak seharusnya mengaburkan kasih Allah kepada kita. Dan setiap kesusahan, penderitaan adalah bentuk disiplin ilahi yang membuktikan 2 hal. Ada 2 hal besar yang dibuktikan di dalam setiap bentuk pendisiplinan ilahi ya. Yang pertama, kasih Allah pada kita. Yang kedua, status kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anaknya Allah. Dia mengasihi kita. Pasal 12 ayat 6, coba Kavina meminta tolong dibacakan oleh Michael. Kamu ada Alkitab nggak, Michael? Oke, Michael nggak dengar suara Kavina. Kavina ganti deh ya. Kavina minta tolong. Angel, pasal 12 ayat 6.
Ibrani berapa ya tadi? Ibrani 12. Oke. Sudah? Jauh? Ini Alkitabnya antara ketiup angin apa gimana ya? Oke, Kavina akan bacakan deh untuk kita ya. Pasal 12 ayat 6 ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Disiplin tidak menyediakan kasih Allah. Ini juga bacaan yang diberikan oleh teman-teman pemuda ya untuk oleh Kanita dan Kadesi ya. Wahyu 3 ayat 19. Kavina meminta tolong yang belum dapat giliran siapa ya? Liz, Fanya, ya, boleh minta tolong dibacakan Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes, yaitu Yohanes mendapatkan wahyu Allah waktu di Pulau Patmos ya, dan ini salah satu ayat 19 yang kita baca. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relahkan hatimu dan bertobatlah. Tadi ya, dua hal dari disiplin ilahi ya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita itu sama seperti seorang anak yang seringkali salah memahami maksud baik dari orang tuanya. Apalagi pada saat mereka menghukum kita ya, kita seringkali gagal melihat alasan dan tujuan di balik hukuman itu. Mengapa? Ya karena waktu itu kita masih kecil. Waktu kita masih kecil, otak kita tidak berkembang, atau kognitif kita tidak berkembang seperti kita sekarang remaja dan pemuda gitu ya. Waktu kita masih kecil, kita taunya kalau kita dihukum, dipukul, itu berarti orang tua nggak sayang sama kita. Ada yang pernah gagal dalam memahami kasih orang tua? Ada di sini, boleh speak up mungkin salah satu? Ada nggak yang pernah merasa bahwa ketika orang tua kamu tuh menghukum kamu dengan luar biasa, sampai kamu menangis terseduh-seduh, lalu besoknya nggak mau bicara gitu ya, lalu kamu menganggap bahwa mama dan papa tuh nggak sayang sama aku, mereka nggak care sama aku, mereka tuh nggak ngerti isi hatiku, mereka tuh nggak ngerti maksudku. Ada nggak yang pernah mengalami itu? Vian? Enggak. Wah, kamu anak baik-baik ya nak ya. Tidak pernah merasa bahwa orang tuamu tuh menghukum kamu dengan luar biasa ya. Atau ya mungkin berbeda ya dengan Kavina waktu zaman Kavina masih kecil ya. Karena ayah Kavina sangat keras dalam mendidik. Coba Kavina meminta Abang Raja, pernah nggak kamu salah gitu dalam memahami atau gagal dalam memahami maksudnya orang tuamu waktu mendisiplinkan kamu? Pernah, Kak. Pernah, oke. Apa yang Raja rasain waktu itu gitu, ketika mungkin Mama salah paham bisa aja, atau mungkin Raja yang memang salah lalu didisiplinkan dengan cara yang menurut Mama dan Papa itu cara yang terbaik. Apa yang Raja rasain? Sedih, Kak. Hah? Kavina nggak dengar? Sedih, Kak. Sedih, oke. Jangan ini ya, jangan pelan-pelan. Kalau sedih itu harus diutarakan, kalau bisa semua orang tahu ya. Aku sedih, Kak, gitu. Jadi teman-temannya bisa menghibur gitu ya, kalau melihat Raja sedih, meskipun kita sekarang masih belum bisa saling ketemu ya. Tapi paling tidak, yang dialami Raja itu juga Kavina alami waktu Kavina masih kecil, dan ya bahkan mungkin beranjak remaja ketika teman atau peer group itu adalah segalanya gitu ya. Di usia teman-teman sekarang ini kan peer group atau sahabat, sohib gitu tuh segalanya gitu ya, daripada orang tua gitu ya. Nomor satu gitu. Kalau bisa lebih dengerin nasihat sahabat daripada nasihat orang tua. Seringnya begitu gitu ya. Kalau nggak ngaku ya juga nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada judgmental ya di dalam ibadah pemuda di dalam ibadah pemuda ya, tidak ada yang sifatnya judgmental. Oke. Seringkali kita gagal dalam melihat alasan atau tujuan di balik hukuman yang kita terima waktu kita masih kecil. Dan mendisiplinkan anak, baik di dalam konteks 3 aspek tadi ya, hukuman, pencegahan, maupun pendidikan, adalah sebenarnya wujud dari kasih. Ada tujuan positif sebenarnya di balik semuanya itu.
Dan sebaliknya kalau ada orang tua yang memanjakan anaknya, itu sebenarnya adalah kasih yang keliru, teman-teman. Kalau ada orang tua yang memanjakan ya, semua apapun yang dia mau itu selalu diberikan gitu. Atau dia salah, nggak salah selalu dipuji, yaitu justru orang tua yang tidak mengasihi. Mengapa? Karena akan ada kehancuran yang akan menyertai anak itu ketika dia dewasa. Dia tidak pernah paham apa yang namanya penderitaan, ditolak gitu ya, dihukum, dia nggak tahu. Karena hari-hari hidupnya dari kecil disenangkan, dimanja gitu ya. Justru teman-teman sekarang yang tadi berkata sedih, pernah merasa gagal memahami tujuan dari mama dan papa, harusnya bersyukur. Mengapa? Karena tujuan dari orang tuamu adalah tujuan yang baik, yang tujuannya yang positif, yaitu adalah tanda kasih. Lalu sekarang pada malam hari ini tiba-tiba semua ingat gitu ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh mama dan papaku untuk mendisiplinkan aku gitu ya. Kavina harap ini tidak menjadi apa ya, menjadi trigger atau pemicu dari akar pahit yang mungkin, Kavina nggak bilang pasti, yang mungkin ada di dalam diri adik-adik. Karena hubungan anak dan orang tua itu nggak ada yang sempurna ya. Seperti kita, anak itu nggak pernah sempurna menuruti kemauan orang tua pun juga demikian ya. Mereka juga bukan orang tua yang sempurna gitu. Oke. Tadi yang sebelum Kavina masuk ke yang status kita sebagai anak tadi ya, seringkali waktu kita gagal dalam mengerti maksud dari orang tua, kita suka berpikir bahwa orang tua itu nggak sayang sama kita ya. Seringkali kita berpikir bahwa bukan kayak gini deh rasanya cara atau wujud sayang orang tua. Harusnya dengan cara yang mendamaikan hati gitu ya. Ya Kavina mau kasih tahu pada malam hari ini, tidak semua orang tua itu pola pengasuhan dan pendisiplinannya sama seperti yang teman-teman inginkan. Karena mereka adalah produk dari pendisiplinan orang tua mereka. Jadi kalian adik-adik juga yang sekarang sudah beranjak remaja gitu. Kalau masih kecil teman-teman nggak mengerti, nggak apa-apa ya, karena kognitifnya belum berkembang. Tapi hari ini kalian dipaksa dan dituntut untuk terus belajar, untuk mengerti. Oh dulu maksudnya mama tuh gini toh. Oh maksudnya ini toh gitu ya. Oke. Yang kedua, status kita sebagai anak-anak Allah. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ada begitu banyak kata anak ya, ayah anak di dalam kitab Ibrani pasal 12 ini ya. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itu ya tadi yang sudah teman-teman baca. Wah, ini tuh rasanya sesuatu yang waktu Kavina kulik, iya juga ya. Kalau kita tidak dianggap sebagai anak, tentu kita tidak dihajar. Ada nggak mama orang lain atau orang tua kita ngurusin anak orang lain capek-capek gitu untuk mukulin gitu, mendisiplinkan? Ada nggak orang tua teman-teman yang capek-capek untuk ngurusin anak tetangga? Kavina rasa nggak ada ya. Semua orang tua kita pasti effortnya luar biasa dalam mendisiplinkan kita ya. 1, 2, 3 anak di dalam rumah itu harusnya sudah cukup untuk membuat mereka memeras keringat gitu ya, untuk mendisiplinkan kita. Jadi mereka pasti tidak ngapain aku ngurusin anak tetangga gitu ya. Itu kenapa? Ya anak tetangga itu bukan anakku gitu. Anak tetangga itu bukan anak mama papa kalian. Kalian yang anaknya mama papa. Oleh sebab itu status kita sebagai anak-anak Allah itu juga yang dikulik di dalam, yang ditulis di dalam surat Ibrani ini teman-teman, bahwa sebagai seorang anak pasti disesah, pasti dihajar, pasti dikoreksi, pasti didisiplinkan, karena kita anak statusnya, karena kita anak Allah. Kalau teman-teman setelah mengikut Tuhan gitu ya, lalu merasa kok cobaannya banyak banget ya Kak, setiap kali aku mau ujian, mau sekolah atau mengambil suatu keputusan penting gitu ya tentang perkuliahan gitu atau tentang pekerjaan, ada aja aku dicobai oleh iblis gitu ya gitu. Loh, teman-teman, kalau teman-teman merasa dicobai oleh iblis, teman-teman bersyukur, berarti teman-teman bukan anak-anak iblis. Kenapa? Karena kalau anak-anak iblis sudah pasti jadi temannya dan nggak akan dicobai. Tapi kalau anak-anak Tuhan, dia pasti dicobai oleh iblis, gitu ya. Jadi itu sekarang perspektif teman-teman jadi berubah, gitu ya. Karena aku anak Allah, jadi ada saja cobaannya. Kalau aku berbuat salah, aku pasti ditegur. Kalau aku berbuat yang curang, aku pasti didisiplinkan. Karena aku anak Allah. Tuhan tuh nggak akan biarkan teman-teman itu hidupnya seenaknya seperti yang teman-teman mau. Karena kalian punya status itu, anak-anak Allah.
Bahkan di penulis surat Ibrani, yang kalau teman-teman kulik lagi, banyak yang bilang sebenarnya Paulus ya, Rasul Paulus yang menulis surat Ibrani, tapi belum pasti karena tulisannya berbeda dari tulisan surat-surat Paulus di Korintus, di Roma gitu ya. Tapi kita tidak akan mengulik siapa sejatinya penulis surat Ibrani, tapi kita mau belajar bahwa di dalam surat Ibrani dikatakan juga di ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu apa sih, teman-teman? Ternyata waktu Kavina ngulik-ngulik kemarin malam gitu ya, maksud anak-anak gampang itu apa? Anak-anak yang dalam kitab ini yang dimaksud anak gampang itu anak-anak yang tidak sah di dalam pernikahan gitu. Anak-anak yang tidak sah di dalam pernikahan, sehingga seringkali ya dia terabaikan ya kalau pada masa itu ya, pada masa Yahudi dulu ya. Seorang anak itu mungkin akan merasa sedih tadi yang seperti yang Abang Raja katakan ya, apabila sedang menerima disiplin. Namun lebih sedih lagi jikalau kita tidak dianggap sebagai anak ya. Sekarang teman-teman jadi punya perspektif baru. Kita mungkin sedih didisiplinkan oleh orang tua kita, tapi lebih sedih lagi kalau teman-teman itu tidak dianggap anak. Kalau teman-teman nggak dianggap anak, berarti teman-teman dibiarkan. Justru karena orang tuamu menganggap kamu anak, kamu tidak dibiarkan, kamu disesah, kamu menerima ganjaran. Demikianlah yang Allah juga lakukan atau Bapa lakukan di dalam kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan kita, teman-teman. Karena ia menganggap kita ini anak-anaknya dan kita statusnya adalah anak-anak Tuhan. Kavina punya perspektif ketika menangani ya 2-3 klien gitu ya, yang selalu berbicara tentang hubungan antara anak dan orang tuanya yang tidak bagus, tidak harmonis gitu. Ketika menghadapi anak kesusahan belajar gitu ya, setiap kali itu orang tua tuh merasa sulit menghandle anaknya yang mengalami kesulitan belajar. Lalu dalam sesi konseling gitu selalu terungkap bahwa teman-teman tahu kalau teman-teman sedih menerima ganjaran atau didisiplinkan oleh orang tua kalian atau mungkin dipukul gitu ya, dihajar oleh orang tua. Kak Vina menemukan ini waktu sesi konseling ya, bahwa ada orang tua yang ternyata lebih sedih lagi waktu dia menghajar anak-anaknya. Kenapa? Karena dia sayang sama kalian, tapi dia harus melakukannya. Tapi dia nggak punya pilihan gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mau memanjakan anaknya menjadi anak-anak yang gampangan tadi. Lalu dia bilang, waktu anak saya sedih, dia bilang ke Kak Vina gini, waktu anak saya sedih, saya lebih sedih lagi, Bu, karena saya melihat air matanya. Saya yang menggendong dia, saya melahirkan dia, saya membesarkan dia, tapi saya melihat air matanya. Jadi hari ini, waktu teman-teman belajar tentang firman Tuhan ini, teman-teman belajar satu hal, bahwa waktu kamu sedih ketika kamu didisiplinkan oleh orang tuamu itu juga sedih waktu mendisiplinkan kamu. Ya, jadi teman-teman punya perspektif baru. Mereka bukan orang tua yang jahat, mereka bukan orang tua yang kejam, mereka juga orang tua yang sedih. Kenapa? Karena mereka harus melakukannya ya. Kadang orang tua, ya karena teman-teman dan kita ini belum menjadi orang tua ya, jadi tidak tahu perasaan orang tua itu seperti apa. Tapi malam hari ini teman-teman belajar perspektif yang baru lagi tentang pendisiplinan. Disiplin itu menjadi sebuah keniscayaan atau keharusan ya, atau sebuah kebutuhan. Alkitab selalu berkali-kali memerintahkan orang tua untuk tidak segan-segan mendisiplinkan anak-anak mereka ya. Dalam kitab Amsal, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematiannya. Lalu kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan dan mengusir itu dari padanya. Jadi kedisiplinan itu jelas tertulis ya di dalam Alkitab, bukan hanya surat Ibrani saja, tapi dalam kitab-kitab yang lain juga dituliskan. Dan ini tadi pertanyaan yang ketiga ya, yang menurut Kak Siska tadi, seringkali juga artinya pengekangan gitu ya. Disiplin itu ternyata bukanlah sekedar pengekangan apalagi kekejaman. Alkitab melakukan semua itu demi kebaikan. Pengalaman sehari-hari mengajarkan hal ini kepada kita. Bila seorang ayah mendidik anaknya menurut apa yang dia pandang baik, ini dilakukan untuk sementara waktu. Tapi kalau Bapa di surga terus mendisiplinkan kita, itu bukan untuk sementara waktu. Disiplin bukan hanya berdasarkan apa yang dia pandang baik, melainkan apa yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Orang tua kita punya batas waktu kita masih kecil sampai kita remaja pemuda. Tapi once kita dewasa, mengakui iman kita gitu ya, sudah disidik, dikatekisasi, lalu menikah gitu. Apakah orang tua akan mendisiplinkan dengan cara waktu kita masih kanak-kanak? Tentu saja enggak ya.
tentu saja berbeda dan bahkan mungkin orang tuh tidak bisa lagi mendisiplinkan kita seperti waktu kita masih kanak-kanak. Tapi Bapa di surga, dia adalah Bapa yang mendisiplinkan kita terus-menerus sampai akhir hidup kita. Karena itu, terimalah yang namanya koreksi. Koreksi membantu kita untuk mengembangkan disiplin dengan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita hindari. Dengan demikian tidak harus ditolak, tapi diterima dengan senang hati. Ada nggak yang suka menerima koreksi gitu ya? Saya senang gitu, apapun dikoreksi gitu. Saya rasa nggak ada yang langsung bilang, saya senang Kak kalau langsung dikoreksi gitu. Pasti ada hal yang agak nggak enak gitu di dalam hati ketika dikoreksi. Tapi hari ini kita belajar untuk menerima yang namanya koreksi. Salomo menulis ya dalam kitab Amsal, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Sudah panjang-panjang Kak Vina jelaskan. Lalu untuk apa Tuhan mendidik kita? Menurut teman-teman, kebaikan apa yang lagi dipikirkan oleh Allah kita atau Bapa kita? Kok repot-repot gitu ya untuk mau mendisiplin kita selain karena dia mengasihi dan karena kita memiliki status sebagai anak. Yang pertama adalah kehidupan. Hidup secara rohani. Kelimpahan di dalam Tuhan. Kehidupan di sini tuh bukan yang dimaksud kehidupan kekal. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan hasil ketaatan kita ya. Teman-teman yang katekisasi mungkin sudah belajar ini ya tentang doktrin keselamatan bahwa perbuatan baik kita, ketaatan kita gitu ya, kesalehan kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Keselamatan kita itu adalah anugerah, pemberian. Di dalam Ibrani 12 pasal yang ke-9 kalau nggak salah tadi yang baca Noren ya, itu menilik pada kualitas kehidupan kekal. Disiplin hanya menambahkan kenikmatan hidup di dalam Kristus dalam segala kelimpahannya secara rohani. Lalu yang kedua, untuk apa Tuhan mendidik kita? Kekudusan, mengarah kepada suatu kekudusan yang progresif atau terus-menerus. Proses untuk kita sebagai anak-anaknya menuju pada keserupaan dengan Allah atau kepada Kristus. Dan selama proses ini, penderitaan seringkali menjadi alat yang efektif untuk membentuk kekudusan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, untuk apa Tuhan mendidik kita? Untuk kita memperoleh yang namanya kedamaian. Kedamaian dalam hal ini tuh maksudnya sinonimnya dengan sukacita ya. Kayak ayat 11 tadi ya yang sudah dibaca. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Siapa saja yang berada di dalam kebenaran pasti akan mengalami kedamaian dan sukacita. Duka cita mungkin di awalnya, tapi kedamaian dan sukacita akan kita alami di tingkat akhir. Oleh karena itu disebutkan, kalau kita menerima pendisiplinan atau pengoreksian dari Allah, itu merupakan sebuah proses yang panjang. Kedamaian tentu saja tidak akan muncul di awal. Dia akan menunggu waktu yang lama, yaitu di titik akhir kehidupan kita. Akar semua disiplin itu memang pahit ya, nggak ada yang menyenangkan. Tetapi buahnya itu yang selalu manis. Bahkan penulis surat Ibrani tidak menjanjikan bahwa kedamaian dan sukacita itu akan muncul pada saat situasi penerima surat dirubah oleh Tuhan. Seringkali situasi kita nggak dirubah sama Tuhan. Seringkali kita didisiplinkan Tuhan gitu ya, terus kita nggak mau. Seringkali kita akan mendapati pendisiplinan yang sama gitu ya. 2 kali, itu lagi. Kalau masih belum lolos, itu lagi, 3 kali terus menerus sampai kita belajar yang Tuhan mau itu apa. Oke, sekarang kita punya video singkat, sekitar 3 menit, teman-teman bisa nonton dulu sebentar. Kita masih punya waktu ya, Kanita Kadesi ya? Oke, 19.14 ya. Kita nonton sejenak. Ia telah belajar bahwa tidak ada hal baik yang diperoleh tanpa kerja keras dan rasa sakit. Rasa sakit adalah kelemahan yang meninggalkan tubuhmu. Dulu saya selalu menghindari rasa sakit. Tetapi rasa sakit bukanlah musuhmu. Rasa sakit adalah awal jalan menuju sesuatu yang besar. Hidup bisa menjadi sangat brutal. Hidup bisa tidak mengenal ampun. Jika saya bisa mengutarakan satu kata yang menjadi perbedaan antara orang besar dan orang rata-rata, perbedaan antara orang sukses dan orang yang bukan siapa-siapa, satu kata:
Disiplin. Jika kamu tidak memiliki disiplin, ucapkan selamat tinggal kepada penghargaan. Lupakan saja tentang kesuksesan. Semua para juara memiliki disiplin. Disiplin itu adalah bekerja keras, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Disiplin membuat kita jujur kepada diri sendiri. Tidak ada jalan pintas. Tetap makan makanan yang sehat walaupun tersedia makanan berlemak yang penuh godaan. Ketika orang di sekitarmu mungkin tidak tahan terhadap godaan, kamu tetap tidak bergeming. Disiplin adalah bisa berkata tidak ketika semua orang memilih untuk jadi biasa-biasa saja. Disiplin membuatmu tetap berlari, walaupun kakimu terasa sakit. Kedua kakimu terasa mati rasa, karena kehidupan tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi kehidupan memberikan apa yang pantas kamu dapatkan. Ketika kamu tidak berjuang untuk itu, ketika kamu tidak berkorban untuk itu, ketika kamu tidak memberikan yang terbaik, maka kamu tidak pantas mendapatkannya, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Dorong rasa sakit tersebut. Ketika rasa sakit itu datang, saatnya kamu tunjukkan karaktermu. Tunjukkan pada saya karaktermu. Tetap disiplin, tetap kuat. Ketika semua terasa putus asa, terus lanjutkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu terus melaju. Jangan berhenti untuk apapun. Jangan tinggalkan disiplinmu. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Tetaplah kuat pada visimu, pada tujuanmu. Dorong lebih kuat. Dorong melewati rasa sakit itu. Jangan pernah berhenti hingga kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Jangan pernah lupakan tujuan akhirmu. Tetap disiplin. Dan pada akhirnya, waktumu akan datang. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang pada malam hari ini sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh sama-sama kita belajar ya. Tadi dari video tadi kita juga belajar bahwa ternyata disiplin itu, disiplin ilahi yang tadi sudah dijelaskan dalam surat Ibrani itu tidak bertentangan dengan disiplin sehari-hari. Kenapa? Karena orang yang mau didisiplinkan oleh Allah, dia juga berarti mau untuk melatih dirinya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Vina nggak tahu di tahapan disiplin teman-teman itu apa gitu. Apakah dalam semua aspek teman-teman disiplin gitu ya? Atau cuma yang rohani ternyata teman-teman disiplin? Kak Vina nggak tahu. Itu biarkan itu menjadi perenungan untuk diri teman-teman masing-masing ya. Tapi satu hal yang pasti, kalau teman-teman meyakini disiplin ilahi itu tidak pernah bertentangan dengan yang namanya disiplin sehari-hari yang kita lakukan ya. Latihan terus-menerus yang kita lakukan gitu ya. Yang tadi scheduling yang kita lakukan sehari-hari gitu. Rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Ketepatan waktu yang kita lakukan dalam pekerjaan kita atau dalam pendidikan kita. Tidak bertentangan. Jadi jangan sampai terkenal disiplin rohani gitu ya, rajin persekutuan, rajin ibadah, tapi sehari-harinya di sekolahnya malas gitu. Di sekolahnya nggak pernah mengerjakan tugas, bolos gitu ya, menganggap enteng pendidikan gitu. Ya kalau begitu berarti ada yang salah dengan kerohanian teman-teman, karena disiplin ilahi itu tidak pernah bertentangan dengan disiplin sehari-hari yang kita lakukan. Dan yang terakhir yang mau Kak Vina sampaikan adalah wujud nyata bagi kita semua. Kalau kita mau menerima pendisiplinan, kita mengalami yang namanya perubahan karakter. Dilatih terus-menerus, didisiplinkan terus-menerus sampai akhir kehidupan kita. Tentu ada yang namanya perubahan karakter. Kalau dari lahir kita terkenal jadi anak yang cengeng gitu ya, orang tua akan mengenang kita, oh kamu tuh dulu cengeng banget, sedikit-sedikit nangis, tapi oleh hidup di tempat terus-menerus, Bapak mendisiplinkan dan mengoreksi kehidupan kita. Kalau kita buat salah, kita selalu didisiplinkan, ada yang namanya perubahan karakter. Jadi anak yang dulu cengeng, yang dulu dikenal oleh orang tua cengeng, ketika dia dewasa dia sudah tidak cengeng lagi ya. Ada yang namanya perubahan karakter.
Oleh karena itu, bagi kita semua pada malam hari ini, jangan mudah mengeluh teman-teman ya. Jangan mudah menyerah untuk suatu tantangan atau pergumulan. Jangan mudah sakit hati kalau kamu ditegur atau dikoreksi. Lalu latihlah diri untuk teman-teman terus berdoa ya. Latihlah diri dalam beribadah. Hari ini senang sekali ya, ada begitu banyak teman-teman remaja dan pemuda yang memberi waktunya ya. Karena selalu bilang kalau dalam ibadah itu bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu cari kita, lalu kita mendengar panggilan Tuhan. Oleh karena itu, yang ada di sini itu adalah anak-anak yang sudah mendengar panggilan Tuhan untuk bersekutu. Latih dirimu. Melatih diri itu gini, waktu kamu malas, waktu kamu masih punya begitu banyak tugas, kamu Roh Kudus berbicara untuk coba kamu bersekutu dulu sama teman-teman gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita nggak bisa saling ketemu, kita cuma bisa ketemu secara virtual. Latih diri teman-teman untuk terus beribadah dan bersekutu dalam pertemuan ibadah. Bentuklah pola kebiasaan rohani yang terus konsisten. Karena dari hal tersebut, dari wujud nyata itu, kita akan mendapatkan yang namanya hasil dari pendisiplinan ilahi. Apa? Iman kita akan selalu diuji, karakter kita dibentuk, kesombongan kita pasti ditaklukkan. Iya dong, tentu saja kesombongan kita akan ditaklukkan, karena mau sombong gimana, sudah mau sombong, sudah didisiplinkan sama Tuhan ya. Jadi nggak ada kata anak Tuhan itu sombong ya. Harusnya kalau dia mengalami yang namanya pendisiplinan Tuhan, harusnya dia makin humble, harusnya dia makin rendah hati. Ya, lalu yang keempat, motivasi kita selalu dimurnikan. Kalau dulu beribadah untuk supaya dianggap anak rajin. Tapi kalau kita mengalami yang namanya pendisiplinan Tuhan, kita tahu motivasi kita berubah. Motivasi kita selalu dimurnikan. Kita mau untuk terus beribadah, tekun di dalam doa-doa kita, dalam persekutuan ibadah remaja dan pemuda kita, ya karena kita meyakini bahwa kita ini anak Tuhan yang mau hidup untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, tujuan hidup kita dibelokkan menuju kemuliaannya. Tujuan hidup yang dibelokkan itu seperti ini. Misalnya dulu waktu masih muda, teman-teman rasanya ingin jadi orang kaya gitu. Kalau punya orang kaya, kepinginnya apa gitu? Humanisnya gitu ya. Kalau aku jadi orang kaya, aku bisa bantu banyak orang. Aku mau mendirikan panti asuhan gitu ya. Itu humanisnya ya. Hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Tapi nggak semua loh ada anak atau orang-orang yang punya tujuan hidup itu seperti itu secara murni. Ada yang untuk dirinya sendiri, mau kaya raya untuk dirinya sendiri. Nah, dengan mengalami pendisiplinan Tuhan, tujuan teman-teman itu pasti dibelokkan. Karena dia nggak mau teman-teman punya tujuan yang untuk kepentingan diri sendiri. Selalu semuanya tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Disiplin itu sakit, ada duka cita di awalnya, tapi kalau teman-teman peka, menerima, tahan uji, maka akan ada kedamaian dan sukacita yang akan teman-teman alami. Dan yang terakhir, menjadi perenungan bagi kita semua, apakah kita bersedia untuk terus didisiplinkan dan dikoreksi oleh Tuhan. Biarkan itu menjadi jawaban yang teman-teman jawab setiap hari. Hari ini kalau aku melakukan kesalahan, minta maaf. Hari ini kalau aku melakukan kesalahan, setelah minta maaf, perbaiki. Hari ini kalau kamu didisiplinkan oleh orang tua, say, terima kasih, Mama dan Papa mendisiplinkan aku. Berarti aku salah. Ya karena rasa itu bukan hal yang mudah ya, apalagi budaya kita, orang Indonesia itu selalu apa-apa dipendam gitu ya, jarang yang diutarakan gitu ya. Bangga sama anak, nggak diutarakan. Sedih, gitu ya. Sebaliknya anak-anak juga akhirnya menjadi demikian. Tapi sebaiknya dirubah teman-teman ya. Berani speak up, teman-teman sudah beranjak dewasa ya. Sebentar lagi ada teman-teman yang katekisasi malah yang akan mengakui iman mereka secara pribadi gitu ya. Berani untuk speak up. Kalau teman-teman salah, minta maaf. Kalau teman-teman melakukan suatu kesalahan di rumah gitu ya, berani untuk ditegur, menerima teguran lalu berubahlah gitu ya, jangan diam aja gitu. Jangan jadi anak yang setelah ditegur, dikoreksi lalu pahit gitu, pahit seluruh hidupnya gitu ya, sampai gede tetap pahit, menyimpan terus kepahitan. Aku nggak suka, tapi hari ini kamu sudah belajar bahwa orang tua itu mendisiplinkan kamu dengan tujuan yang
sudah boleh datang beribadah, memberikan seluruh waktu kehidupan mereka untuk bersekutu adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang mendengar panggilan Tuhan. Terima kasih kalau kami pada malam hari ini boleh belajar tentang bagaimana Tuhan mendisiplinkan kami, bagaimana kami memiliki status sebagai anak, bagaimana kasih Allah senantiasa menyertai kami, sekalipun penghukuman atau mungkin kesakitan, bahkan duka cita kami alami. Dan kami meyakini dengan sungguh setiap ganjaran, teguran, koreksian, pendisiplinan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, anak-anak percaya, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan segala ingatan-ingatan yang buruk tentang mungkin sakit hati kami terhadap orang tua kami pada malam hari ini. Kami tidak mau lagi mengingat dan memiliki perspektif yang sama seperti kami masih kecil, bahwa orang tua kami mendisiplinkan kami berarti orang tua yang jahat kepada kami, orang tua yang tidak mengasihi kami. Pada malam hari ini perspektif kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, terlebih hati kami diubahkan untuk mampu menerima bahwa orang tua kami sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meyakini bahwa kalau saja orang tua kami begitu mengasihi kami, apalagi Engkau Tuhan Yesus, Bapa kami. Kami adalah anak-anak Tuhan, dan biarlah kami tetap setia di dalam setiap panggilan iman kami, baik itu kami sebagai anak, baik itu kami sebagai karyawan di kantor, baik itu kami sebagai apapun dalam bentuk pekerjaan kami, Tuhan, kami meyakini dengan sungguh bahwa pendisiplinan Tuhan atau pendisiplinan ilahi akan terus kami alami sampai akhir kehidupan kita. Dan biarlah kekudusan itu boleh kami terima sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak yang sudah boleh untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Inilah firman Tuhan yang sudah boleh hamba sampaikan. Dalam keterbatasan hamba, Bapak meyakini dengan sungguh Roh Kuduslah yang akan menolong kami, memberi pengertian bagi kami, memberikan hikmat bagi kami untuk terus memahami firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita kembali ke Senia. Terima kasih kepada Kak Vina atas renungan yang dibawakan yang luar biasa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Vina bersama keluarga dan semakin dahsyat di dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Amin. Mengutip salah satu bacaan kita tadi dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka setiap ajaran Tuhan pasti akan membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu, lembutkan hati kita lewat firman yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Dan mari kita terima didikan dari Allah. Mengantarkan kita menutup ibadah pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari pujian Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari ketenangan
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Doa penutupan dan berkat akan dipimpin oleh Tante Ferry. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Naikkan limpah syukur, banyak terima kasih bahwa Tuhan sudah boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terlebih bersyukur kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba dan pelayan-Mu. Untuk itu Bapa di dalam surga, sekali lagi biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami sebagai remaja dan pemuda dapat terus belajar tentang disiplin ilahi yang terus diberikan bagi kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak remaja dan pemuda yang boleh mendapatkan perubahan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu kami bersyukur kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami semua. Berdoa menyerahkan Kak Vina dan Kak Rio ke dalam tangan kasih-Mu. Dan senantiasa memberkati kehidupan rumah tangga kedua hamba-Mu yang masih muda ini. Apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, kami hanya berdoa menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan Kak Rio, memberkati juga pekerjaan Kak Vina, memberkati pelayanan Kak Vina. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga besar Panjaitan, Tindage, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali kami berdoa menyerahkan semua teman-teman remaja pemuda yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap terus mau belajar dan belajar tentang disiplin ilahi, agar supaya kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh bersama dengan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan persiapan untuk ibadah esok hari ke dalam tangan kasih-Mu, ibadah perjamuan kudus sedunia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba dan pelayan-Mu, Ibu Pendeta Dinda Gemma Kahina yang akan melayani ibadah esok hari. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati semua majelis yang bertugas, tim multimedia, operator laptop, sound system. Kami berdoa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pengurus remaja dan pemuda juga Tuhan senantiasa memberkati. Dan yang bertugas pada malam hari ini juga Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat. Dan berdoa menyerahkan Kristen kami di malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk itu Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera surgawi yang akan menjadi bagian kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertugas pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Terus setia dan datang kembali pada minggu depan ya, yang akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Oktober 2021. Dan teman-teman yang akan melayani Liturgos, Kak Juan, Jacob, dan PIC Screen, Kak Nita, dan pelayan firman, Tante Mary Tiolong. Yuk, persiapkan dirimu untuk pelayanan minggu depan ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum berpisah, kita mari berfoto bersama-sama, dimohon untuk menyalakan kameranya, dan hari ini kita bergaya jempol aja.